Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iqbal Abdi Lubis, perwakilan dari kelompok 3, angkatan 9, subkelompok 4, peserta Pusdiklat tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebagian daripada sintesis core value ASN, Aparatur Sipil Negara, dari kegiatan diskusi kelompok kami, yakni dengan rekan saya nanti yang akan menjelaskan, yakni Viva Starlista Sains Apoteker. Sintesis core value ASN, setidaknya ada 7 nilai inti atau core value seorang ASN yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memaparkan bahwasanya nilai-nilai inti ini harus sampai di pemerintahan daerah, tidak hanya di pemerintahan pusat saja, sehingga akan lahir tonggak yang bagus atau baik. Core value yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana makna daripada berorientasi pelayanan adalah sebagai seorang ASN harus berkomitmen memberikan kontribusi pelayanan yang prima dengan panduan perilaku, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, untuk contoh yang dapat kita berikan pada kesempatan kali ini selaku seorang dosen, jadi kita memberikan pelayanan yang profesional kepada seorang mahasiswa, rekan kerja ataupun masyarakat. Nah, kita sebagai dosen adalah pelayan daripada mahasiswa dan masyarakat, terutama di dua aspek itu. Nah, kita memberikan pelayanan, misalnya ada mahasiswa yang bimbingan kepada kita layani dia secara profesional. Saat kita memberikan jam pelajaran, kita berikan secara profesional juga. Kemudian kita harus bersikap ramah, walaupun kita sebagai seorang dosen di lingkungan masyarakat. Kemudian kita cekatan, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat melahirkan solusi-solusi cerdas yang dapat menuntaskan berbagai masalah, dan kita pada akhirnya dapat diandalkan. Namun apabila kita telah mencapai hal tersebut, kita tidak boleh puas. Jadi kita harus memberikan ide-ide, gagasan-gagasan baru untuk melahirkan inovasi-inovasi atau terobosan kebijakan-kebijakan yang lebih bagus lagi. Nah, itulah makna daripada core value yang pertama, berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua apa? A-nya. Kan tadi berakhlak. A yang kedua, A yang pertama di sini adalah akuntabel. Jadi seorang ASN ini harus bertanggung jawab atas amanah ataupun jabatan ataupun kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contoh, kami sebagai seorang dosen, kami harus amanah, di mana sikap nilai akuntabel ini, nilai inti akuntabel ini dibarengi dengan 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah melaksanakan segala tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan ataupun inventaris negara secara bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi sebagai seorang dosen, kita harus bisa mengakomodir 3 panduan perilaku tadi. Contohnya saja, pada saat kita melakukan jam pengajaran, mengajar sesuai dengan ilmu yang kita punya, jujur kita dalam mengajar. Kemudian pada saat kita melaksanakan tugas-tugas, segala bentuk laporan kita harus laporkan dalam bentuk yang real, tidak diada-ada. Kemudian dalam menggunakan barang-barang negara, apabila kita setelah selesai, maka kita harus mengembalikannya kepada posisi semula. Misal kita menggunakan alat-alat elektronik ini, setelah kita selesai, maka kita shut off atau kita matikan barang-barang elektronik tadi agar tidak terjadi pembengkakan pada pembayaran biaya listrik per bulannya di instansi terkait. Kemudian
tidak merugikan negara juga, karena itu inventaris negara. Apabila kita cermat dalam memakai, kita dapat memperpanjang umur pakainya. Kemudian apabila kita diberikan kewenangan jabatan, kita tidak memanfaatkan kewenangan jabatan tersebut. Kita sesuai dengan rule atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau kita sebagai pimpinan, kita menggunakan barang-barang atau fasilitas negara yang diberikan kita sebagai seorang pimpinan, misalnya kendaraan dinas ya untuk perjalanan dinas. Saya kira that's it, atau cukup sampai di situ saja, bahwasanya nilai inti yang kedua ini akuntabel harus dimiliki oleh seorang ASN, terutama dosen. Kemudian apa nilai inti yang ketiga? Nilai inti yang ketiga adalah kompeten. Nah, sebagai seorang ASN ataupun dosen, saya berkewajiban untuk mengasah atau belajar terus secara kontinu untuk meningkatkan kapabilitas saya yang akan berguna bagi khalayak ramai, masyarakat ataupun mahasiswa. Nah, panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain yang ingin belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi dari sikap yang ketiga ini, apabila kita sudah continue belajar, menambah kapabilitas diri kita harus mau menyumbangkan ilmu kita itu untuk mengajari orang lain, dan kita melaksanakan tugas kita itu dengan kualitas yang terbaik, tidak kualitas yang standar. Contohnya apabila kita melaksanakan pengajaran, ya mengajar yang baik. Apabila penelitian, ya misal seorang dosen itu minimal 1 setahun publikasinya. Ya, kalau bisa kita 2 atau 3, why not gitu. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memang betul-betul menciptakan teknologi ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat dipakai oleh masyarakat secara kontinu, tidak hanya sekedar melepaskan tanggung jawab kita. Kemudian perilaku yang keempat adalah harmonis. Jadi sebagai seorang ASN harus memiliki sikap empati atau sikap peduli kepada orang lain dan bisa menghargai. Panduan perilakunya itu ada 3 juga, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, dari 3 panduan perilaku ini, satu contoh yang bisa kita ambil adalah pada saat kita di lingkungan kerja, kami sebagai seorang dosen melayani mahasiswa atau kerjasama dengan rekan-rekan dosen, kita tidak boleh memandang sara, suku, agama, ras, dan budaya. Jadi kita samaratakan karena kita dalam satu ikatan adalah Bhinneka Tunggal Ika, sehingga lahirlah lingkungan yang kondusif. Saya kira itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Viva Starlista. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Bapak Muhammad Iqbal Abdi menerangkan sebelumnya mengenai akhlak, yaitu pada poin pelayanan, akuntabel, kompetensi, dan harmoni. Di sini saya Viva Starlista akan meneruskan menjelaskan mengenai akhlak juga, tetapi pada poin loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loyal. Loyal adalah komponen yang penting dari organisasi maupun dalam kelompok atau hubungan antar individu. Inti dari loyal adalah kesetiaan dan dedikasi. Loyal ini adalah konsep yang berkaitan dengan komitmen kepada orang lain. Wujudnya bisa berupa rasa hormat dan kepercayaan. Loyal ini memiliki value atau nilai yang berharga, khususnya kepada kita, pegawai negeri sipil, maknai sebagai kesetiaan atau sebagai bukti terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku loyal itu yaitu pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta juga pada NKRI dan serta pada pemerintahan yang sah. Maknanya yaitu di mana kita harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh penerapannya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah dilaksanakan oleh setiap ASN dosen. Lalu kedua, menjaga persatuan kesatuan bangsa yang dilaksanakan di lingkungan kerja kampus. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan universitas, fakultas, maupun program studi. Untuk perilaku loyal yang kedua, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, di mana menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, lalu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, lalu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya, serta memberikan layanan secara jujur dan santun. Untuk contoh penerapannya yaitu, kita sebagai ASN, dosen harus melaksanakan tugas yang diberikan kampus dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar, contohnya dengan masyarakat. Lalu untuk perilaku loyal yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara, di mana pertama menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan, lalu harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahkan informasi internal, status, tugas, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan ataupun manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Lalu yang keempat adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Untuk contoh penerapannya yaitu kita sebagai ASN tidak boleh menerima gratifikasi atau hadiah dari pihak manapun yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan untuk menjaga institusi. Untuk menjaga nama baik institusi, pasti ada tantangan atau hambatan dalam penerapan di tempat kerja. Salah satu contohnya yaitu kita memiliki rasa keraguan dan memiliki perhitungan dalam mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi institusi. Dan saya memiliki rekomendasi solusi yaitu kita sebagai ASN harus membentuk diri sendiri, dapat menanamkan rasa memiliki terhadap pekerjaan yang diberikan oleh kita. Pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan oleh individu tanpa pamrih merupakan salah satu wujud tertinggi dari loyalitas. Baik, saya akan melanjutkan mengenai adaptif. Adapun sebagai ASN dosen dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan, sehingga individu dosen dapat mengatasi halangan-halangan dari lingkungan dan dapat menyesuaikan dengan situasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan institusi. Nah, untuk perilaku adaptif sendiri, pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, di mana sebagai ASN kita harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan dan situasi. Dan penerapannya yaitu pada masa pandemi COVID-19, ASN dapat melakukan pelayanan masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat seperti mengarahkan panduan memakai masker dan selalu mencuci tangan atau 5M. Lalu yang kedua, pada panduan perilaku adaptif yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana adanya pembaharuan kreativitas dan inovasi kebijakan yang dapat dimasukkan sehingga dicapai hasil yang baik. Contohnya seperti merancang dan menciptakan metode pendidikan dengan menggunakan sistem teknologi yang mudah diaplikasikan sehingga akan mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu bertindak proaktif, di mana jika ada perubahan dalam rencana kerja sebagai ASN, dosen harus bertindak dan melakukan tugas sebaik mungkin dengan memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya seperti menggunakan sistem daring selama perkuliahan untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Pasti ada potensi dan tantangan atau hambatan dalam penerapan adaptif di tempat kerja. Pertama yaitu volatility,
di mana dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil dan tidak terduga. Lalu kedua ada uncertainty, di mana masa depan penuh dengan ketidakpastian. Lalu ketiga ada complexity, di mana dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Lalu ada ambiguity, di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Adapun rekomendasi solusi yaitu kita harus menghadapi fatality dengan vision atau ada visi ke depan. Lalu kedua kita harus hadapi uncertainty dengan understanding atau saling memahami. Lalu ketiga kita harus hadapi complexity dengan clarity. Keempat kita hadapi ambiguity dengan agility. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kolaboratif. Kolaboratif pada ASN dosen adalah proses bekerja sama untuk menularkan gagasan atau meneruskan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama di sebuah institusi yang saling tergantung, yang menjadi kunci pemikiran kreatif dan penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Di mana perilaku kolaboratif yaitu pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, di mana interaksi dan kemitraan institusi, pemerintah maupun swasta untuk pelayanan publik akan dilakukan aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi langsung tanggung jawabnya dan sumber dayanya. Contohnya seperti adanya kolaboratif dalam pengajaran akademisi dengan dosen praktisi sehingga akan menciptakan pembelajaran yang saling melengkapi. Lalu untuk perilaku kolaboratif yang kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, di mana makna kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama serta pengembangan hasil akhir yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait. Contohnya misal adanya mahasiswa yang PKL atau praktek kerja lapangan dengan industri atau instansi lainnya di luar instansi kampus, sehingga memberikan pandangan dan pengalaman bagi mahasiswa. Lalu untuk perilaku kolaboratif yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, di mana melakukan kerjasama dengan pihak lain atau swasta dengan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya seperti kerjasama di bidang penelitian antara dosen dengan pihak swasta. Pasti ada potensi atau tantangan dan hambatan di dalam penerapan kolaboratif di tempat kerja, yaitu pertama adanya pengembangan atau perkembangan teknologi informasi, kedua tenaga kerja yang berbeda generasi atau adanya gap, lalu ketiga mobilitas dan fleksibilitas. Dan untuk rekomendasi solusinya yaitu kita harus bersikap terbuka terhadap masukan dan pendapat, lalu kita harusnya memiliki tujuan bersama yang jelas, lalu kita membutuhkan atau dibutuhkannya pemimpin yang dapat membimbing sumber daya manusia dengan baik dan sesuai dengan tujuan bersama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.